Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan tahu yang super lezat dan juga bikin ketagihan. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya udah menyiapkan ini ada 10 tahu kotak warna kuning dan kira-kira ukurannya itu segini ya. Ini sudah saya cuci bersih, lalu nanti tahunya akan saya goreng terlebih dahulu dan ini akan saya sisihkan dulu ya. Selanjutnya untuk bahan bumbunya ada 6 siung bawang merah, ada 3 siung bawang putih, lalu ada 2 butir kemiri, dan ada 1 ruas kunyit, lalu ada 3 cabai rawit, ini yang suka pedas bisa ditambahkan ya, lalu ada 8 cabai merah keriting, dan akan saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya akan saya tambahkan sedikit air, ini untuk mempermudah pada saat dihaluskan. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya. Setelah dihaluskan, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu bumbunya. Selanjutnya di sini saya tambahkan ini ada 1 buah tomat, ukurannya sedang, nggak terlalu besar ya. Dan ini tomatnya saya potong jadi 2 bagian, lalu saya iris seperti ini. Kalau mams di rumah tidak ada tomat merah, bisa juga menggunakan tomat hijau. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak. Ini minyaknya boleh agak banyak ya, karena di sini akan saya goreng terlebih dahulu tahunya. Nah, setelah minyak panas, lalu masukkan tahunya. Dan ini tahunya digoreng sampai warna kecoklatan saja ya, jangan terlalu kering. Karena nantinya tahu juga akan saya olah kembali setelah digoreng. Nah, tahu merupakan makanan yang tinggi protein, tak heran beragam kuliner ya dari olahan tahu yang digemari banyak orang. Dan beragam jenis dan rasa menjadikan resep olahan tahu begitu banyak dijumpai, mulai dari tahu putih ataupun tahu kuning seperti ini. Nah, seperti namanya ya, tahu ini berwarna kuning pada permukaan luarnya karena warna kuning ini diperoleh dari proses pengolahan yang menggunakan air kunyit. Dan dari segi teksturnya tahu kuning cukup padat dan juga mirip tahu putih. Namun bisa ada beberapa penjual yang menyajikan tahu kuning dan rasa gurih. Nah, ini sudah warna kecoklatan, lalu ini akan saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Dan nanti bumbu yang tadi sudah dihaluskan, ini akan saya tumis ya, sampai bumbunya itu benar-benar tanek. Nah, karena ini ada kunyitnya, jadi menumis bumbunya itu harus benar-benar tanek. Nah, ini saya aduk hingga bumbunya tercampur dengan minyak. Selanjutnya akan saya tambahkan ada 1 ruas lengkuas yang udah saya geprek. Dan ada 2 lembar daun salam. Nah, mohon maaf, ini daun salamnya agak kering ya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa digunakan. Nah, ini ditumis sampai benar-benar tanek ya. Dan diaduk terus biar nanti di bawahnya tuh tidak gosong ataupun tidak melekat. Nah, ini sudah tercium bau sedap. Lalu akan saya tambahkan tomat yang tadi sudah diiris. Dan tomatnya dimasak atau ditumis sampai benar-benar layu. Nah, setelah tomatnya layu, selanjutnya tambahkan air, ini kurang lebih 200 ml. Dan kalau mams di rumah yang suka berkuah, ini airnya bisa ditambahkan ya. Nah, ini sudah tercampur rata dengan air. Selanjutnya akan saya tambahkan ini ada 1 sendok makan gula merah. Dan ada setengah sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini dimasak atau ditumis sampai benar-benar meleleh ya. Ini gula merahnya dan tercampur rata. Dan nanti tunggu mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, masukkan tahu yang tadi sudah digoreng ya.
dan diaduk hingga tercampur rata dengan bumbu, dan biar bumbunya itu meresap ke dalam tahu. Nah, menu olahan tahu kuning ini cocok ya dijadikan sajian ala rumahan karena tergolong sederhana dan cara memasaknya pun sangat mudah dan rasanya pun sangat enak. Dan di sini saya tambahkan ada 50 gram cabai rawit hijau, dan ini yang suka pedas juga bisa ditambahkan ya. Ini cabai rawitnya dimasak sampai agak layu. Nah, ini airnya sudah menyusut. Selanjutnya akan saya tambahkan ini daun kemangi. Ini secukupnya ya, kurang lebih 1 genggam. Ini daun kemanginya juga sudah saya cuci bersih. Lalu aduk hingga tercampur rata dan dimasak sebentar saja ya, sampai daun kemanginya itu agak layu. Nah, ini bumbunya juga sudah menyusut, aromanya pun sudah sangat sedap. Dan jangan lupa nanti koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan untuk keluarga. Nah, ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah enak, rasanya sudah oke. Ini akan saya matikan kompornya ya, lalu akan saya sajikan. Nah, ini dia olahan tahu kuning yang super lezat dan juga rasanya pun sangat enak yang bikin ketagihan. Ini cocok sekali untuk dinikmati dengan nasi hangat ya. Dan ini juga bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari. Dan bahannya pun sangat mudah didapatkan atau dicari ya. Nah, Mas di rumah, semoga video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan tempe yang sangat simpel dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 1 balok tempe. Dan ini tempenya ukurannya agak besar ya. Di sini saya menggunakan tempe yang terbungkus dari daun. Ini akan saya kupas terlebih dahulu. Boleh juga menggunakan tempe yang terbungkus dari plastik ya. Tergantung stok yang ada ataupun tergantung selera masing-masing. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu daunnya. Dan di sini ujung tempenya itu ada yang kering seperti ini karena tidak terbungkus dari daun, dan yang satunya itu karena terbungkus jadi bagus ya. Ini akan saya buang ujung yang kering, cukup diiris tipis saja seperti ini. Nah, lalu ini akan saya sisihkan. Selanjutnya di sini tempenya akan saya potong-potong. Nah, langkah yang pertama ini saya potong memanjang terlebih dahulu seperti ini. Nah, setelah dipotong memanjang, selanjutnya ini akan saya belah dulu menjadi 2 bagian, dan di sini saya potong dadu seperti ini. Nah, besar dan kecilnya kira-kira seperti ini ya. Nah, ini lakukan hingga semua tempenya habis. Dan ini juga bisa dipotong serong ataupun model korek ya, tergantung selera masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini tempenya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan bumbunya ada 6 siung bawang merah. Di sini bawang merahnya ukurannya agak besar ya. Dan bawang merahnya akan saya iris tipis seperti ini. Boleh juga menggunakan bawang merah yang kecil ya, dan juga boleh ditambahkan. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya tambahkan ada 3 siung bawang putih. Bawang putihnya juga di sini akan saya iris seperti ini ya, iris tipis saja. Ini juga boleh dihaluskan ya, Mam. Di sini saya cukup bahannya diiris-iris.
Dan saya tambahkan ada 5 cabai rawit. Kalau yang suka pedas, ini cabai rawitnya bisa ditambahkan ya. Kalau ini bagi saya sudah cukup. Nah, di sini cabai rawitnya saya potong bulat. Nah, kira-kira seperti ini ya. Setelah itu saya tambahkan ada 10 cabai merah keriting. Kalau tidak ada cabai merah keriting bisa menggunakan juga cabai merah yang besar ya. Dan di sini cabai merah keritingnya juga saya cukup potong-potong saja seperti ini. Nah, ini udah selesai. Dan saya tambahkan ini ada cabai hijau. Ini juga cabai hijaunya cabai hijau yang keriting. Boleh juga menggunakan cabai hijau yang besar, tergantung stok yang ada ya, dan tergantung selera masing-masing. Di sini juga cabai hijaunya saya potong bulat seperti ini. Boleh juga dipotong serong ya, Mam. Nah, ini sudah selesai juga. Lalu saya tambahkan ada 1 buah tomat. Ini saya tomatnya dibelah dulu jadi 2 bagian, lalu saya iris seperti ini. Nah, ini semua bahan-bahannya sudah saya iris dan saya potong. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak. Dan nyalakan kompornya. Nah, setelah minyak panas, masukkan tempe yang tadi sudah dipotong-potong ya. Nah, di sini tempenya itu dimasak atau digoreng itu agak kering saja ya, jangan terlalu kering sekali karena nantinya tempenya akan saya olah lagi. Nah, ini saya aduk hingga tercampur rata dengan minyak. Dan biar juga tidak gosong ya di bawahnya, sambil sering diaduk seperti ini sampai benar-benar warnanya itu kecoklatan. Nah, ini udah kecoklatan ya. Lalu ini akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan. Nah, ini udah selesai saya goreng semuanya. Selanjutnya siapkan minyak. Lalu setelah minyak panas, masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya. Nah, di sini bawang merahnya ditumis sampai tercium bau sedap ya, atau aromanya itu wangi, dan juga aroma dari bawang putihnya juga wangi. Nah, ini diaduk terus sampai benar-benar layu ya, biar tidak gosong. Nah, sini udah layu. Masukkan irisan cabai dan juga irisan tomat. Lalu ini ditumis sampai bahan-bahannya itu benar-benar layu, cabai dan tomatnya. Nah, jangan lupa diaduk terus seperti ini ya, biar tidak gosong. Nah, setelah semua bahan-bahannya layu, lalu saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan kecap manis. Lalu 1 sendok makan saus tiram. Dan saya tambahkan air kurang lebih 100 ml ya. Dan ini diaduk hingga tercampur rata dan biar larut. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya setelah mendidih saya tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu setengah sendok teh kaldu bubuk. Seperempat sendok teh penyedap. Dan ada 1 sendok teh gula pasir. Ini yang suka manis, gula pasirnya bisa ditambahkan ya. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata dan airnya juga sudah mendidih, selanjutnya masukkan tempe yang tadi sudah digoreng. Nah, ini dimasukkan semuanya.
Nah, setelah tempe masuk, ini diaduk ya hingga tercampur rata biar bumbunya tuh benar-benar meresap ke dalam tempe. Nah, ini dimasak dengan api sedang ya, jangan terlalu besar apinya. Ini diaduk terus sampai benar-benar tercampur rata dan biar benar-benar meresap ya kuahnya. Nah, di sini akan saya tambahkan kecap lagi ya, kurang lebih 2 sendok makan biar warnanya tuh lebih pekat. Ini juga yang suka manis dan biar tambah pekat lagi bisa ditambahkan kecapnya ya. Nah, ini diaduk hingga kecapnya benar-benar tercampur rata dan biar meresap ke dalam tempe ya. Nah, ini diaduk terus biar matangnya itu benar-benar merata dan juga tidak gosong. Selanjutnya di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah enak, manisnya juga sudah cukup, dan juga pedasnya pun sudah sangat terasa. Nah, ini akan saya matikan dulu kompornya karena ini sudah matang ya. Selanjutnya ini akan saya sajikan. Nah, olahan tempe seperti ini enak sekali ya, atau cocok disantap dengan nasi hangat. Ini rasanya pun sangat enak. Dan ini bisa untuk dijadikan selingan untuk menu sehari-hari ya, Mam. Dan tempe juga salah satu sumber protein nabati. Nah, tempe seringkali dijadikan pilihan menu makanan sehari-hari ya, karena tempe ini sangat mudah untuk dimasak atau diolah menjadi menu apa saja ya. Dan bahannya pun sangat mudah didapatkan. Nah, Mams di rumah selamat mencobanya ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan terong yang sangat lezat dan tentunya sangat mudah. Nah, seperti apa sih maksud videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 800 gram terong hijau. Ini masih fresh ya, baru metik di kebunnya sendiri. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan air, ini kurang lebih 500 ml dan saya tambahkan sebanyak setengah sendok makan garam, dan ini saya larutkan ya, saya aduk biar nanti tujuannya pada saat terong direndam itu tidak hitam. Nah, di sini terongnya akan saya kupas, saya potong terlebih dahulu ujungnya, ini kan saya buang. Selanjutnya saya kupas menggunakan kupasan seperti ini ya. Boleh saja menggunakan pisau kalau tidak ada alat buat kupasan seperti ini. Nah, ini dikupas semuanya sampai kulitnya benar-benar bersih dari terong. Nah, setelah saya kupas seperti ini, selanjutnya terongnya akan saya potong-potong. Nah, ini saya belah dulu menjadi 2 bagian terongnya. Lalu ini saya belah lagi. Dan saya potong memanjang, kira-kira ukuran itu segini ya. Nah, ini lakukan hingga semua terongnya habis atau selesai. Dan selanjutnya setelah terong dipotong-potong, ini langsung saya masukkan atau celupkan ke dalam air larutan garam yang tadi sudah disiapkan ya. Nah, ini semuanya sudah saya masukkan ke dalam larutan garam. Nah, ini akan saya rendam terlebih dahulu selama proses memasak saja ya, tidak perlu lama-lama. Nah, ini saya aduk hingga benar-benar terongnya tuh terendam dengan air. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 1 balok tempe. Dan di sini tempenya akan saya potong. Nah, di sini saya cukup memotong panjang seperti ini ya. Boleh teman-teman dipotongnya
lebih kecil lagi, tergantung selera ya. Dan di sini untuk bahan bumbunya ada 6 siung bawang merah, lalu ada 3 siung bawang putih, dan ada 3 butir kemiri. Selanjutnya ada 5 cabai merah keriting. Ini cabai merahnya saya potong ya karena kepanjangan. Dan ada kurang lebih 2 cm jahe dan setengah ruas kunyit. Lalu saya tambahkan setengah sendok teh ketumbar bubuk dan tambahkan sedikit air. Ini untuk mempermudah pada saat dihaluskan ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Dan ini dia bumbunya setelah dihaluskan, kira-kira seperti ini ya Mam. Dan ini bumbunya akan saya tumis. Masukkan minyak secukupnya saja ya ke dalam wajan yang sudah disiapkan. Lalu nyalakan kompor. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Dan ini bumbunya ditumis sampai benar-benar tanek ya, sampai tercium baunya itu sedap dan juga agak mengering. Karena ini ada kunyit, jadi harus benar-benar bumbunya itu dimasak yang tanek atau benar-benar yang matang. Setelah itu saya masukkan, ini ada 1 ruas lengkuas yang udah dikeprek, dan juga ada 1 batang serai yang udah dikeprek, dan 2 lembar daun salam. Nah, ini dimasak lagi atau ditumis sampai semua bahan itu layu dan bumbunya tuh benar-benar tanek. Nah, ini saya aduk terus biar matangnya tuh merata dan biar di bawahnya tuh tidak merekat atau tidak kosong. Nah, ini sudah agak menyusut, airnya sudah mengering dan juga sudah tercium bau sedap. Selanjutnya akan saya tambahkan air, ini kurang lebih 800 ml ya airnya. Nah, ini saya aduk hingga bumbunya tuh larut dan biar tercampur rata dengan air. Nah, setelah itu saya tambahkan, ini ada 1 bungkus santan instan, ini yang isinya tuh 65 ml ya. Nah, Mams di rumah boleh juga menggunakan santan perasan ya kalau tidak ada santan instan. Ini diaduk hingga tercampur rata santannya dan biar benar-benar santannya itu tidak menggerombol ya, istilahnya tuh santannya meleleh. Nah, ini dimasak sampai benar-benar santannya tuh tanek. Dan ini saya masukkan gula merah 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, lalu kaldu bubuk 1 sendok teh, dan seperempat sendok teh penyedap, lalu setengah sendok teh lada bubuk. Nah, ini semuanya bahannya diaduk hingga tercampur rata dan biar menyatu ya. Nah, ini dimasak sampai benar-benar tanek santannya dan sampai mendidih. Nah, setelah ini mendidih, ini saya masukkan irisan tempe. Dan ini irisan tempenya diaduk sebentar ya biar benar-benar terkena bumbu atau semuanya itu tenggelam seperti ini. Nah, ini tujuannya biar tempenya tuh cepat matang. Dan saya tambahkan, ini ada 10 cabai rawit. Yang suka pedas bisa ditambahkan ya cabai rawitnya. Ini dimasak sampai cabai rawitnya itu agak layu. Nah, ini sudah baunya tuh sedap dan santannya juga sangat gurih aromanya. Lalu saya masukkan irisan terong dan ini diaduk hingga terongnya benar-benar terendam dalam kuahnya ya. Pastikan terongnya itu nanti dimasak sampai benar-benar matang atau layu. Nah, ini sudah mendidih. Dan tunggu sampai terongnya agak layu. Ini saya aduk dulu biar matangnya itu merata. Nah, ini terongnya sudah mulai layu ya. Dan juga aromanya sudah mulai sedap. Aroma dari santannya juga sangat terasa. Nah, ini sudah hampir matang. Dan jangan lupa setelah itu koreksi rasa ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas, sudah oke. Ini santannya sangat terasa, sangat gurih, pedasnya juga sudah cukup, asinnya pun sudah cukup. Nah, Mams di rumah, santan ini harus benar-benar tanek ya pada saat dimasak biar nantinya tidak basi jika
lauk ini disimpan. Nah, ini saya matikan kompornya karena ini sudah matang ya. Lalu ini kan saya sajikan. Nah, olahan terong seperti ini sangat mudah dan juga rasanya pun sangat sedap, apalagi disantap pada siang hari ya dengan nasi hangat. Ini bisa untuk selingan menu sehari-hari ya, Mam. Nah, ini dia olahan terong dan tempe yang sangat enak dan juga sangat gurih. Nah, Mams di rumah bisa mencobanya ya. Dan yang suka pedas ini cabai rawitnya bisa ditambahkan biar rasanya tambah nampol. Nah, Mams di rumah terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan telur yang super lezat. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan telur ayam ini sebanyak 8 butir dan nanti telurnya akan saya rebus terlebih dahulu ya. Lalu siapkan panci dan masukkan telurnya satu persatu. Nah, pada saat memasukkan telur seperti ini harus ekstra hati-hati ya, Mam, biar nanti tidak retak karena benturan dari pancinya ya. Nah, setelah telurnya dimasukkan semuanya, akan saya tambahkan air. Nah, di sini saya tambahkan air kurang lebih 1 liter. Setelah itu ini dimasak sampai telurnya mendidih atau airnya mendidih, sampai telurnya benar-benar matang ya. Dan setelah airnya mendidih atau telurnya matang, nanti akan saya rendam sebentar dengan air dingin. Ini gunanya biar nanti pada saat telurnya dikupas, hasilnya jadi bagus. Selanjutnya ada 5 siung bawang merah. Nah, ini bawang merahnya akan saya iris tipis seperti ini. Nah, ini sudah selesai saya iris-iris. Dan selanjutnya ada 6 cabai merah rawit. Ini yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya, Mam. Nah, di sini cabai rawitnya saya potong serong seperti ini. Ini kalau tidak ada cabai rawit juga bisa digunakan cabai merah keritingnya ya. Dan ini ada 3 batang daun bawang. Daun bawangnya di sini juga akan saya potong serong seperti ini. Tapi yang tidak terlalu suka dengan daun bawang ini bisa dikurangi ya ataupun di skip. Nah, ini sudah saya iris semuanya, sudah selesai. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya untuk bahan yang dibumbu atau bumbu halus. Ini ada 8 siung bawang merah. Lalu ada 4 siung bawang putih. Ada 1 ruas kunyit. Lalu ada 15 cabai merah keriting. Nah, ini cabai merah keritingnya saya potong-potong ya karena kepanjangan, jadi biar mudah untuk dihaluskan. Dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya ini akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Nah, ini dia, Mam, hasilnya seperti ini ya kira-kira setelah dihaluskan. Selanjutnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Lalu bawang merah yang tadi sudah diiris, ini akan saya masukkan terlebih dahulu. Ini akan saya tumis sampai bawang merahnya itu tercium bau sedap ya, atau sampai kecoklatan. Nah, jangan lupa sesering diaduk seperti ini ya, biar tidak gosong dan juga biar matangnya itu merata. Nah, ini sudah kecoklatan ya, dan juga aromanya sudah harum ataupun sudah sedap. Selanjutnya ini masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, ini ditumis sampai bumbunya tuh benar-benar tanek. Nah, ini diaduk terus ya seperti ini biar matangnya tuh benar-benar merata dan biar tidak gosong. Nah, setelah bumbunya tanek dan juga airnya agak menyusut seperti ini ya, agak kering.
Selanjutnya akan saya tambahkan air. Nah, ini airnya kurang lebih 250 ml. Dan yang suka agak berkuah, ini bisa ditambahkan lagi ya airnya ya. Ini saya aduk sebentar biar bumbunya tuh benar-benar larut. Setelah itu masukkan telur yang tadi sudah direbus dan dikupas ya. Ini diaduk sebentar biar bumbunya tuh tercampur atau biar telurnya tuh benar-benar terlumuri dengan bumbu ya. Setelah mendidih, ini saya masukkan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu ada seperempat sendok teh lada bubuk, dan ada gula pasir. Nah, di sini saya gula pasirnya sebanyak 2 sendok teh. Yang suka agak manis, ini gula pasirnya bisa ditambahkan ya. Dan ini saya tambahkan sebanyak 1 sendok makan saus tiram. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata bumbunya. Kalau tidak ada gula pasir, bisa menggunakan gula merah ya mam, tergantung selera masing-masing dan juga tergantung stok yang ada. Nah, ini airnya sudah menyusut, lalu saya masukkan irisan cabenya ya. Ini diaduk biar cabenya itu agak layu ya. Dan ini bumbunya benar-benar sudah mengental dan juga sudah menyusut. Selanjutnya saya masukkan irisan daun bawang, dan ini juga irisan daun bawangnya dimasak sebentar saja sampai setengah layu ya. Ini aromanya sudah sedap sekali loh mam, dan bumbunya sudah terlihat sangat luget dan enak sekali ya. Nah, jangan lupa sebelum disajikan dikoreksi rasa terlebih dahulu ya mam. Nah, ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah pas mam, sudah enak dan rasanya mantul. Nah, ini akan saya matikan kompornya dan selanjutnya akan saya sajikan. Nah, olahan telur seperti ini bikin kedagihan ya mam, apalagi kalau dihidangkan dengan nasi hangat, sangat cocok sekali. Ini bisa untuk dijadikan selingan menu sehari-hari ya mam, bukan cuma disemur ataupun di balado. Dimasak seperti ini juga sangat enak dan bikin ketagihan. Nah, mams di rumah selamat mencobanya ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.